Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Randika SEMM. Saya salah satu dosen tetap dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan dan Teknologi Alim Syirah, Pekanbaru. Saya bergabung di kampus ini sudah selama 6 tahun dan telah melakukan banyak tridharma. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ampu yaitu Organisasi dan Manajemen Kesehatan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib atau inti untuk semester 3 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas tentang teori dan perilaku organisasi, ekologi organisasi kesehatan, serta desain dan jenis organisasi kesehatan sebagai suatu sistem. Fokus utama yang diberatkan pada mata kuliah ini diarahkan pada fungsi penerapan manajemen, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, fungsi pengawasan, dan fungsi evaluasi dalam pengelolaan layanan organisasi kesehatan. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. CPL yang kedua, mampu memimpin dan berpikir kritis dalam penyelesaian masalah kesehatan masyarakat secara prosedural. CPL yang ketiga, mampu melaksanakan pengkajian, analisis, perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. CPL keempat, mampu menerapkan teknik komunikasi efektif dalam mengedukasi masyarakat. CPL yang kelima, mampu merencanakan, menerapkan kemandirian dalam berwirausaha secara akuntabel. CPL yang keenam, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan bidang manajemen dan teknologi terkini sesuai dengan bidang keahlian. Yang ketujuh, mampu menjadi health educator dalam mengelola program manajemen pendidikan kesehatan yang membantu individu, keluarga, komunitas, dan memaksimalkan dan mempertahankan gaya hidup sehat. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep dasar tentang organisasi dan manajemen kesehatan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menelaah fungsi-fungsi manajemen dan dasar manajemen sumber daya dalam perencanaan dan pengelolaan organisasi layanan kesehatan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar manajemen logistik dan manajemen mutu pelayanan kesehatan. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu merinci implementasi organisasi dan manajemen pada berbagai organisasi layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah sub CPMK. Sub CPMK yang pertama itu adalah mahasiswa mampu memahami definisi organisasi, tujuan, fungsi, struktur organisasi, budaya organisasi, dan perilaku organisasi kesehatan. Sub CPMK yang kedua itu adalah mahasiswa mampu memahami definisi manajemen, tujuan prinsip manajemen, dan fungsi dari manajemen. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar manajemen bidang SDM di organisasi kesehatan. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip manajemen bidang keuangan dalam organisasi kesehatan. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa memahami prinsip dasar manajemen bidang sarana logistik dalam organisasi kesehatan. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar manajemen mutu pelayanan kesehatan. Berikutnya sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa memahami organisasi kesehatan seperti Dinas Kesehatan meliputi SOTK, tupoksi, dan fungsi manajemen POAC, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Sub CPMK 8, mahasiswa memahami organisasi kesehatan seperti puskesmas dalam bentuk SOTK, tupoksi yaitu adalah UKM dan UKP, dan POAC puskesmas.
Sub CPMK yang 9, mahasiswa memahami organisasi kesehatan rumah sakit, seperti SOTK, tupoksi, dan POAC rumah sakit. Adapun referensi yang saya ambil dirujuk pada hasil penelitian saya sendiri, jurnal nasional, buku dan sumber lain yang terpercaya. Adapun referensi terkait dengan salah satu materi dari hasil buku karya yang telah saya buat bersama tim dalam bentuk buku ajar yang berjudul Manajemen Pelayanan Kesehatan. Dalam penyampaian materi kuliah ini memenuhi komponen DIA, yaitu yang pertama adalah delivery, berupa penyampaian materi pembelajaran dengan metode dan media pembelajaran berupa mini lecture dengan menggunakan PowerPoint atau modul. Yang kedua adalah interaktif, yaitu forum diskusi dengan menggunakan beberapa metode berupa FGD, collaborative learning, cooperative learning, dan role playing. Yang terakhir adalah assessment, yaitu berupa tugas atau project based learning dengan penugasan 10%, kehadiran 10%, keaktifan 25%, ujian tengah semester atau UTS 20%, ujian akhir semester atau UAS 35%. Baik, berikut kita akan tampilkan contoh kegiatan pembelajaran mata kuliah organisasi dan manajemen kesehatan di pertemuan ketiga dengan pokok bahasan mengenai teori manajemen dalam organisasi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik, kita ketemu lagi pada hari ini dalam mata kuliah organisasi dan manajemen kesehatan. Sebelum kita mulai pada pertemuan pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Insyirah agar dimudahkan proses perkuliahan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Semoga siapa yang membaca dan yang mendengarkan menjadi amal ibadah dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Oke, baik. Sembari saya memberikan absensi dijalankan, mungkin masih ada yang ingat dengan pertemuan terakhir kita kemarin tentang apa? Saya, Pak. Oke, silakan Tia. Kemarin kita belajar tentang lingkungan, budaya, dan perilaku dalam organisasi. Jadi Pak, lingkungan itu adalah semua faktor yang ada di dalam internal maupun yang di luar eksternal dalam organisasi, yang mana dia akan mempengaruhi adanya jalan menuju ke organisasi tersebut, seperti peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, teknologi, dan struktur serta budaya manusia dalam organisasi. Yang kedua itu adalah budaya organisasi. Budaya adalah perilaku, nilai, norma, kebiasaan, dan cara kerja yang dianut bersama dalam organisasi tadi. Sehingga budaya ini yang akan membentuk identitas dalam organisasi, yang akan mempengaruhi cara jalan baik itu karyawan maupun organisasi tersebut. Dan yang ketiga itu adalah perilaku organisasi, merupakan cara individu dan kelompok bertindak dalam organisasi, mencakup hal seperti memotivasi, komunikasi, kepemimpinan, serta kerja tim. Dan yang terakhir itu adalah tujuan dari perilaku itu adalah manajemen konfliknya, Pak. Jadi begitu, Pak. Oke, bagus sekali Tia. Jadi benar bahwa ada namanya lingkungan, perilaku, dan budaya. Lingkungan, perilaku, dan budaya itu merupakan hal yang saling berkait dalam organisasi. Itu mencerminkan bagaimana saling keterkaitannya antara perilaku, budaya, dan organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien. Kemudian, terkait dengan hal tersebut, maka didukung oleh yang namanya manajemen. Manajemen itu, dia mementingkan terkait dengan tujuan dari organisasi.
fungsinya dari hal tersebut bisa sebagai langkah untuk menilai apakah organisasi itu bisa berjalan efektif atau efisien. Untuk perilaku, budaya, dan lingkungan organisasi itu ada di lingkungan kesehatan, itu mementingkan adalah aspek dari profesionalitas, aspek dari kepemimpinan, dan juga sebagai aspek dari administrator kesehatan. Nah, jadi hal tersebut berkaitlah dengan pertemuan kita hari ini, yaitu mengenai teori manajemen dalam organisasi kesehatan. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang tahu nggak apa itu manajemen? Atau sudah pernah mendengar? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan adalah manajemen itu merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kumpulan dari seni dan budaya yang dikembangkan berdasarkan sumber-sumber daya yang ada dalam organisasi. Hal itu dapat dilihat dari mana? Yaitu dari unsur manajemen. Apa sih sumber daya dalam organisasi itu yang berkaitan dengan unsur manajemen? Dalam menurut teori Kanzen, itu ada 5 hal. Yang pertama ada namanya man, ya. Yang kedua ada namanya material. Yang ketiga yang berikutnya yang kelima oke. 5 unsur manajemen dalam sumber daya organisasi menurut Kanzen ini terbagi 2 klasifikasi. Ada namanya sumber daya fisik dan non fisik. Untuk yang fisik itu adalah man, material, machine, dan money. Sementara untuk untuk sumber daya non fisik itu adalah metode. Kolaborasi antara sumber daya fisik dan non fisik ini dikelola dan memberikan informasi kepada manajemen yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ya, hal inilah yang menjadi unsur penting dalam sumber daya organisasi tadi. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan terkait dengan yang namanya tujuan dan bidang manajemen. Kenapa sih kita belajar manajemen di organisasi? Pasti ada tujuannya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang sistematis dan terukur. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, mengelola sumber daya secara optimal. Yang terakhir adalah evaluasi proses kegiatan untuk keberlanjutan. Yang artinya setiap ada evaluasi pasti ada tindak lanjut yang akan menjadi apa? Apakah itu revisi konsep, revisi metode, dan perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Oke, baik. Yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan bidang manajemen atau saya kategorikan adalah sebagai fungsi dari manajemen. Kita sudah tahu nih bahwa ternyata manajemen itu sebuah seni yang digunakan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi dan sumber daya manusia untuk menjalankan suatu organisasi yang efektif dan efisien. Kemudian apa sih fungsi manajemen ini dalam organisasi? Yang pertama ada namanya perencanaan atau planning. Nah, yang kedua ada namanya pengorganisasian. Ya, yang ketiga namanya pengarahan atau actuating. Yang terakhir adalah pengawasan dan controlling. Oke, kalau dalam ilmu ekonomi biasanya kita main singkat-singkatan. Ya, kalau kesehatan mungkin bisa sama. Karena kenapa? Konsep dari manajemen itu ada di kesehatan juga. Jadi kalau disingkat ini biasanya adalah POAC. Ya, itu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke. Kemudian saya akan berikan contoh satu kasus terkait dengan bagaimana sih penerapan dari fungsi manajemen ini di bidang kesehatan. Contoh, misalkan program penyuluhan stunting di puskesmas. Yang pertama, untuk perencanaan kita harus menyusun yang namanya adalah menetapkan tujuan, jadwal, lokasi, dan target peserta penyuluhan stunting. Berikutnya adalah untuk pengorganisasian, yaitu membentuk bidang, ahli gizi, dan kader, dan membagi tugas. Yang ketiga adalah actuating atau pengarahan. Pimpinan memberikan arahan, motivasi, dan memastikan. Oke, kita memberikan motivasi kepemimpinan kepada anggota-anggota yang ada. Kemudian yang terakhir itu adalah namanya controlling, yaitu memantau pelaksanaan, mengevaluasi kehadiran, hasil penyuluhan, dan membuat laporan.
Inilah contoh dari konsep manajemen yang ada di dalam dunia kesehatan, terutama di organisasi. Ya, oke. Kemudian, Pak, apa sih permasalahan yang timbul atau tujuan akhir yang didapatkan? Bagaimana sih manajemen ini bisa masuk ke segala bidang ilmu? Manajemen pada dasarnya itu adalah menekankan namanya prinsip efektif dan efisien. Ada yang tahu efisien itu apa? Oke, efektif? Oke, saya akan jelaskan lebih tepatnya lagi. Oke, efisien adalah menggunakan sumber daya sehemat mungkin, hemat biaya, hemat waktu dan tenaga. Yang biasanya itu bisa dihitung dengan cara apa? Dengan angka. Ya, misalkan waktunya 1 hari, uangnya berapa, kemudian jumlah tenaga yang dipergunakan berapa dalam bentuk angka nominal. Kalau untuk efektif, itu adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat. Contoh, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasien. Artinya, tepat guna. Nah, metode yang kita gunakan atau efektif apa tidak dalam namanya ilmu dari manajemen tersebut. Baiklah, itu adalah materi terkait dengan manajemen di dalam organisasi kesehatan. Mulai dari prinsip, definisi, tujuan, kemudian adalah terkait dengan contoh kasus yang ada di manajemen di bidang kesehatan. Untuk pertemuan hari ini, apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silakan Siti. Tadi kan ada fungsi dari manajemen tuh, Pak. Nah, bagaimana kalau salah satu fungsi manajemen tersebut tidak berjalan, Pak? Apakah akan menimbulkan resiko? Oke, bagus Siti pertanyaannya. Terkait dengan, Pak, bagaimana jika salah satu fungsi dari perencanaan tersebut tidak ada dalam fungsi manajemen? Tahu sebuah roda? Tahu. Roda ya, ban gitu ya. Oke, roda itu bagaimana berjalan? Berputar. Yang artinya setiap sisi itu memiliki fungsi. Ya, sama seperti juga dari fungsi manajemen. Jika salah satu saja tidak ada, maka jalan roda itu akan asal-asalan. Tidak akan teratur. Sama seperti fungsi manajemen. Contoh kalau misalkan tidak ada perencanaan, jika kalian ingin ke terminal, tapi nggak tahu mau naik apa, jam berapa berangkatnya, terus tujuannya kemana, nggak ada, maka tujuannya pun bisa asal-asalan. Kemudian Pak, kalau tidak ada pengawasan bagaimana? Maka apa? Akan ada permasalahan yang terjadi secara berulang. Maka setiap fungsi manajemen ini berjalan secara bersama-sama. Mulai dari perencanaan, mulai dari pengorganisasian, kemudian pengarahan activating, dan terakhir adalah controlling, pengawasan. Fungsi tersebut harus jalan secara bersama-sama. Artinya harus bisa dimaksimalkan terkait dengan fungsi itu. Oke? Baik, cukup mengerti ya? Nah, oke. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, saya akan melakukan asesmen untuk suatu case study dengan FGD. Jadi kita akan bentuk kelompok, dan masing-masing kelompok akan presentasi dengan tema ataupun dengan rincian masalah adalah terkait dengan analisis penerapan fungsi dan prinsip manajemen dalam organisasi pelayanan kesehatan. Apa itu organisasinya? Yaitu bisa jadi adalah rumah sakit, puskesmas, atau unit manajemen kesehatan masyarakat lainnya sebagai studi kasus. Adapun terkait dengan penulisan ataupun cara pengerjaan, yaitu adalah kegiatan yang dilakukan adalah deskripsi profil organisasi, struktur, visi misi, jenis pelayanan, identifikasi analisis fungsi manajemen, tujuan prinsip manajemen yang relevan, yang terakhir evaluasi efisiensi dan efektivitas manajemen yang ada. Oke? Baik, kita mulai untuk FGD pada pagi hari ini. Oke, baik. Untuk forum diskusi hari ini, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Kita akan presentasi kepada kelompok yang sudah siap. Kepada kelompok yang sudah siap, silakan angkat tangan. Pak. Oke, silakan. Oke, izin Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas kelompok kami. Yang pertama itu ada nama instalasi, seperti Puskesmas Tenayan Raya. Kedua itu tipe pelayanan, ada rawat inap, rawat jalan, imunisasi, dan kesehatan ibu dan anak, serta laboratorium dasar. Nah, yang ketiga itu ada analisis fungsi manajemen atau POAC. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning.
di mana Puskesmas melakukan penyusunan rencana usaha kegiatan atau RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK tahunan berdasarkan data hasil surveilan penyakit, cukup pelayanan, dan musyawarah masyarakat desa. Nah, yang kedua ada perorganisasian atau organisasi, yaitu struktur organisasi Puskesmas yang cukup jelas. Dan yang ketiga ada pengarahan atau equating, di mana pemimpin melakukan pengarahan melalui rapat koordinasi mingguan seperti briefing pagi dan surveillance lapangan. Dan yang keempat ada pengendalian atau controlling, di mana dilakukan melalui laporan bulanan, audit internal, dan monitoring dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Yang keempat itu ada penerapan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip yang pertama ada pembagian kerja, implementasi di Puskesmasnya yaitu sudah terap berdasarkan program kerja. Dan yang kelima ada efisiensi dan efektivitas manajemen. Yang pertama aspeknya itu efisiensi dan penilaiannya itu cukup baik walaupun ada keterbatasan data dan sumber daya manusia, waktu pelayanan tepat dan tidak terlalu lama. Yang kedua itu ada efektivitas, penilaiannya itu sebagian besar target program kami tercapai meskipun beberapa program seperti imunisasi dan pengendalian DBD masih belum optimal. Mungkin itu dari paparan kelompok kami, Pak. Oke, terima kasih kepada tim dari kelompok Lola. Oke, bagaimana? Sudah paham semua? Sudah. Oke, itu adalah terkait dengan tugas, yaitu adalah case study mengenai analisis penerapan fungsi dan prinsip manajemen dalam organisasi pelayanan kesehatan. Oke, pertemuan hari ini saya cukup sudah sampai di sini, tapi sebelum saya tutup, kembali saya ingatkan kalau nanti untuk materi ini saya akan kirimkan di LMS kita. Silakan download sendiri. Oke, sebelum saya tutup pada pertemuan pada pagi hari ini, adakah yang bisa membuat kesimpulan terkait dengan pertemuan kita mengenai teori manajemen dalam organisasi kesehatan? Oke, silakan. Jadi kesimpulannya adalah teori manajemen memberikan dasar penting dalam mengelola organisasi kesehatan secara efektif dan efisien dengan melalui fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Manajer dapat mengatur sumber daya secara optimal. Dan penerapan prinsip-prinsip manajemen membantu meningkatkan mutu layanan, efisiensi operasional, dan kepuasan pasien. Dengan memahami teori manajemen, tenaga kesehatan mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan secara profesional dan terstruktur. Itu, Pak. Oke, terima kasih kepada Saril sudah memberikan kesimpulan. Berikan tepuk tangan applause semua. Baik, saya rasa pertemuan kita pada pagi hari ini sudah cukup, ya. Artinya kalian sudah memahami dari fungsi manajemen di organisasi kesehatan. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat dan kita ketemu lagi di minggu depan. Sebelum saya tutup, alangkah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah Pekanbaru. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Mari kita terus menjaga semangat profesionalisme, kolaborasi, dan integritas dalam menjalankan tugas Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih atas penilaian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.